Nah, itu memang udah situasinya, kan? Makanya Masya Allah banyak ya di dalam sebuah hadis ada dikatakan sana, ya kan? Riba, ya kan? Ribatul yaum khairum min abid. Ya. Anda itu jadi satpam siskamling demi keamanan warga lebih hebat daripada sholat tahajud 1000 rakaat semalam. Ya. Kamling menjaga keamanan itu pahalanya, fadilahnya lebih hebat daripada banyak sekali itu. Daripada orang yang sholat. Makanya ada amalan-amalan yang ahbat atau amalu, amalan-amalan yang menjadi hilang, sirna. Ya. Kenapa sirna dan hilang amalan-amalan itu? Karena tadi tidak representatif atau tidak proporsional. Ya. Dia merubah demi ini. Jadi lupalah saya. Itu dirubah tuh demi apa? Demi persatuan, demi ini. Persatuan mukmin dengan kafir itu nggak bisa. Makanya Rasulullah SAW tidak membuat persatuan, tapi piagam Madinah. Piagam Madinah itu aturan kesepakatan. Kamu ya, saya ya, kita ya. Kamu ngapain? Nah, dibikin perjanjian itu antara Islam, Yahudi, ya kan, Nasoro, orang yang ada di situ. Makanya itu piagam Madinah, ya kan? Orang Islam harus begini, orang Yahudi begini, orang ini. Nah, itulah peraturan undang-undangnya begitu, kan? Gak bisa demi toleransi, demi kebangsaan, demi ini, demi itu, tidak ada. Orang Islam harus demi Allah, demi Rasulullah, demi Islam, kan gitu. Raditu billahi rabba wa bil Muhammadin nabiyya wa bil islami dinan. Begitu. 3 prinsip itu. Kalau dia demi Allah, demi Rasulullah, demi dinul Islam. Dinul Islam di mana? Demi umat. Gitu. Kan? Nah, mereka itu demi umat dulu. Kan? Tapi demi umat bingkainya bukan bingkai Allah. Sebab kalau demi umat tanpa bingkai taat kepada Allah, atiullah wa atiur rasul. Kan? Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ya kan? Jadi taatlah kalian kepada Allah pakai atiu, wa atiur rasul, dan taatlah kalian kepada rasul pakai atiu, tapi wa ulil amri tidak pakai atiu. Artinya ulil amri itu dihitung-hitung, kepentingan bersama itu dihitung-hitung, kepentingannya sesuai dengan Allah dan Rasulnya atau tidak. Tatkala tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya, maka kepentingan bersama itu tolak. Oke, kamu umpamanya dapat jatah sekian, tapi tolong ini ditandatanganin ya. Apa nih? Melegalkan yang haram umpamanya. Oh, tidak bisa. Tidak bisa, harus tidak bisa. Kesepakatan yang menentang, kan, taat kepada Allah dan Rasul harus ditolak. Di dalam surah ini perintah an-aqimuddin itu sudah diperintahkan oleh Allah sejak dulu, bukan dari sekarang aja, kan? Sejak dulu. Kita lihat, syara'a lakum minad-din ma wasa bihi Nuhan, kan? Telah disyariatkan bagi kamu dari agama ini apa yang pernah diwasiatkan dulu kepada Nuh, ya kan? Nah, ini pemahaman bahwa agama Islam itu agama dari Allah untuk kepada seluruh para nabi. Apa agama Nabi Musa, Bang Boim? Islam. Bukan Yahudi. Kan? Agama Nabi Isa? Islam. Iya, bukan Nasrani. Terus Yahudi dan Nasrani itu apa? Dari mana?
Pemikiran mereka. Jadi agama Islam diselewengkan, yaitu tadi kayak NU sekarang mulai begitu. Makanya muncul Islam Nusantara. Lama-lama nanti Islamnya hilang, agama Nusantara. begitu. Terus sejarahnya tuh begitu. Anak Nabi Yakub, saudara Yusuf, itu 12 orang. Di antaranya satunya ada namanya Yahuda ini bos, hebat. Kan turunan banyak, tok, kemudian dia kaya, jadi farm, akhirnya jadi farm. Kan? Gitu. Bani Yahuda ya. Ayo Yahuda. Nah, itu semuanya kan Bani Israel. Bani Israel itu nama lain daripada Nabi Yakub. Nabi Yakub nama lainnya adalah Israel. Ya. Jadi Bani Israel anak turunan Nabi Yakub. Ya. Nah kemudian anak Nabi Yakub itu ada satu di antara 12 orang dengan Nabi Yusuf, itu yang namanya Yahuda. Setelah mereka di Mesir, kan mereka migran nih ke Mesir. Begitu dibuka pintu oleh Nabi Yusuf, ya udah sini bapak semua pada datang ke Mesir. Kan datang ke Mesir mereka pindah. Apa namanya pindah itu? Migran ke Mesir. Jadi Bani Israel itu tadinya di Palestina, migran ke Mesir. Belum ada di Palestina, baru si Israelnya aja sama anaknya. Berkembang keturunannya di Mesir. Nah, Yahuda ini hebat. Ibaratnya di sini ya kayak Cina lah begitu, sedikit tapi kemudian punya ekonomi, punya apa, mereka muncul, akhirnya jadi farm, kan? Jadi farm mereka, tidak Bani Israel lagi, Israel kan banyak. Jadi Raden lah gitu, jadi apalah gitu. Jadi mereka angkatan diri jadi suku, kan? Suku Yahuda, kan? Suku Yahuda. Nah, dalam bahasa Arab, apa yang dinisbahkan kepada suku maka ditambah ya di belakangnya. Kalau dia muzakkar, kan? Muzakkar itu maskulin dalam bahasa Inggris, itu namanya kan tidak pakai ta, jadi ya saja, Muhammadiyun. Ya. Karena disandarkan kepada Muhammad ditambah ya, kan? Jadi Muhammadiyun. Tapi karena ini umat itu maskulin, feminin, karena ada tamar butoh ummah, kan? Maka dia jadi Muhammadiyatun. Jadi grup yang disandarkan kepada Muhammad. Yahudi kata-kata Yahuda itu maskulin, kan? Muzakkar, kan? Nah, itu nggak tak, makanya Yahudiyun, tidak Yahudiyatun, Yahudiyun. Jadi apa saja yang disandarkan kepada Yahuda jadi Yahudiyun. Mereka menemukan ajaran, kita harus beda sama mereka, kita harus begini, beda. Nah itu awal dari sejarah Yahudi. Awal dari sejarah Yahudi itu. Nah, sampai kepada periode Nabi Musa, Bani Israel berkembang banyak di Mesir. Rajanya Fir'aun. Nah, mereka dihantam ini, dihantam itu. Ya kan? Dihantam Fir'aun. Kemudian Nabi Musa mengajak mereka menyelamatkan ibaratnya. Ya kan? Nah, maka Nabi Musa itu diangkat oleh Yahudi, kan? Sebagai penyelamat. Nabi Musa dikasih gelar oleh mereka Lord of God, titisan Tuhan. Nah, begitu, titisan Tuhan. Jadi Nabi Musa, makanya orang Yahudi, kan? Tuhannya Allah tapi mau mujanya Nabi Musa. Di situ kemudian karena Yahudi ini lebih berkompeten daripada Bani Israel, Yahudilah kemudian yang menguasai Bani Israel. Ibaratnya Indonesia dikuasai wong Cino, Jowo,
Presidennya harus Jawa, kalau nggak Jawa kan nggak bisa. Gitu. Kan orang Jawa yang paling Banyak. dalam dong. Banyak maksudnya. Kan orang Jawa. Ya. Ya. Iya. Orang Jawa begitu. Jadi ada. Ya. Nah di zaman Nabi Musa tuh begitu. Nah setelah itu apa? Makanya kemudian mereka marah tatkala ada nabi-nabi setelah Nabi Musa. Ya kan? Nah setelah ada nabi-nabi setelah Nabi Musa mereka marah. Nabi itu dibunuh, ada yang dibunuh di ini di itu sampai kepada Isa. Isa itu mau dibunuh. Ya? Kenapa mau dibunuh? Karena dia menunjukkan kehebatan, seakan-akan mengalahkan Musa. Subbihalahu. Nah, gitu. Setelah Nabi Isa tidak ada, pengikut-pengikutnya Isa mendewa-dewakan Isa. Kan benci sama Yahudi, kan? Begitu. Benci sama Yahudi dia, gara-gara Yahudi nih membunuh si Isa gini. Ah, gitu. Kan gak tanggung-tanggung kalau Musa bisa bilang, ini anaknya Isa itu, anak tuh. Nah, mereka menamakan Nasrani. Kenapa Nasrani? Karena bahasanya penolong Isa. Nah, kan? Penolong Isa. Makanya di dalam ayat dikatakan, "Wa qala Isa ibnu Maryam man ansari ila Allah qala al-hawariyuna nahnu ansarullah fa'amana ta'ifatun min Israil wa kafara ta'ifah." Kafar ta'ifah, yang kafar ta'ifah itu yang mengangkat Isa jadi anak tuh. Ada yang benar-benar nolong, tapi ada yang nolong karena ini anak Tuhan. Nah, itu agamanya. Kemudian mereka menamakan sebagai Nasrani. Itu sejarah berdirinya Yahudi dan Nasrani. Nah, jadi nabi-nabi itu semuanya agama Islam. Nah, coba lihat dalam surat-surat tadi. Syara'a lakum minad din ma wasa bihi Nuhan waladina auhayna ilaika. Dan telah kami syariatkan dalam aturan hidup ini, din ini sebagaimana yang telah disyariatkan kepada Nuh. Dan juga yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Dan juga yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa, kepada Isa. Semuanya mereka diperintahkan oleh Allah an aqumuddin wa la tatafarraqu fi, agar kalian menegakkan agama dengan prinsip ya tidak berselisih. Jadi apapun sekarang ini kita harus mengarah kepada tegaknya agama. Di mana tegaknya agama? Ya itu kan rentetan dakwah. Ya. Itu seperti kalimat dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahli nara. Ya diri sendirilah tegak agama dalam diri kita, kemudian tegak agama dalam keluarga kita, tegak agama dalam lingkungan kita. Apa itu tegak agama? Tidak ada kedurhakaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di Turki, ya. Ada orang ditanya tentang waktu sholat aja masih banget sabah. Cuma sampai duhur dia bisa sabah, duhur, asar, maghrib bisa nggak ngerti. Padahal orang Islam. Ya. Bagaimana mau menegakkan untuk menyebut waktu sholatnya saja? Beda. Nah sekarang di Indonesia sudah mulai. Anak-anak coba ditanya. Ya, dalam survei mahasiswa itu coba rukun Islam satu iman kepada Allah, rukun Islam satu iman kepada Allah. Salah kata yang satu, apa sih? Sholat langsung yang satu gampang itu, masya Allah. Cuma memprihatinkan, apalagi yang lain-lain.
Makanya di sini ya kita coba renungi taklim-taklim yang kita lakukan ini sudah belum diamalkan oleh kita. Jadi jangan sekedar taklim, tapi renungi, ya kan, apa sih hakikatnya dinul Islam buat kita ini. Lalu amalan-amalan apa yang kita lakukan. Kemudian amalan itu sejauh mana, ya kan? Nah, belum apa lagi kata-kata jihad di dalam Al-Quran. Ada nggak kata-kata jihad? Ada, kan? Gitu. Di dalam hadis dikatakan, di dalam hadis dikatakan bahwa sanamul Islam al-jihad fi sabilillah. Naungan Islam itu adalah jihad fi sabilillah. Jadi Islam ini gak ada atapnya kalau gak ada jihad. Kan as-sholatu imaduddin, kan? Itu sholat itu imaduddin, kan? Wa zakah muzayyanahu, kan? Zakat itu penghiasnya, kan? Asyamu junnatun, puasa itu sebagai dindingnya. Terus atapnya mana? Nah, maka disebut al-jihad sanamul Islam jihadun fi sabilillah. Naungan Islam itu adalah jihad fi sabilillah. Tiangnya sudah, dindingnya udah dicat lagi, woi, dicat. Ya. Tapi nggak ada atapnya. Kira-kira gimana? Kotor air. Iyalah, panas kena panas, hujan kena ini, rusak nggak? Rusak. Lumut dia. Ya berlumut. Nah Islam Anda, Islam berlumut. Islam kita ini Islam berlumut, Islam berdebu, Islam karatan, Islam. Iya, kenapa? Tidak ada sanam, tidak ada naungannya. Jadi naungan Islam itu apa? Jihad. Maka setiap pribadi yang tidak ada semangat tuh untuk berjihad, doa sama Allah, ya Allah libatkan saya dalam jihad, libatkan saya dalam jihad. Minimal nanti kalau tidak terkait kita dengan jihad, ada kan? Ada doa yang kita panjatkan kepada Allah. Itu nanti urusan Allah. Kita dilibatkan atau tidak itu urusan Allah. Tapi ada azan di dalam hati. Kan? Setidak-tidaknya berdoa, ya Allah bangkitkan perjuangan Islam ini, jihad fisabilillah agar tegak agamamu ya Allah. Ada perintahnya nggak? Ada, kan? Hatta la takuna fitnatan wa dinu kulluhu lillah. Surat apa? Hatta la takuna fitnatan wa dinu kulluhu lillah. Surat Al-Baqarah kalau salah. Coba. Fatana. Minum sendiri nih. Ya. Apa batas tegaknya? Hatta la takuna fitnatan. Ya. Sampai tidak ada fitnah. Apa itu fitnah? Keburukan sosial. Wa dinu kulluhu lillah, dan sistem aturan itu semuanya milik Allah. Gak boleh. Ini rentenir aja bisa berkeliaran kemana-mana, ente diem. Bahkan jadi peserta lagi. Kan bencong di tetangga lu diem. Ya, ustadznya ada lagi di situ. Bukan ustadznya yang jadi bencong ini. Ketemu nggak? Bisa. Ini ya, bisa. Kota menunggu hatta la takuna fitnatan wa yakuna ad-dina kulluhu. Suratnya Al-Anfal 39. Al-Anfal 39. Al-Anfal 39. Orang dulu ngaji itu ayat-ayatnya nggak disebut. Kalau anak orang sekarang sebut suratnya sama ayatnya, tapi nggak bisa dia bacain ayatnya. Al-Anfal, ya kan? Ayat 39. Waqatiluhum. Apa itu qatilu? Perang lah, perang. Waqatiluhum. Perang kamu. Oh,
wa qatiluhum, dan perangilah mereka. Hatta la takuna fitnatun, sehingga tidak terjadi keburukan-keburukan. Kalau mereka nggak diperangin, keburukan kemana-mana, ya kan? Iya, yang germo nggak diperangin, berkembang, kan? Bikin lagi di sana, bikin lagi di sana. Yang ini tidak perangin, berkembang, ya kan? Keburukannya tidak perangin, berkembang, ya kan? Wa yakuna dinu kulluhu lillah, dan akan menjadi aturan itu semuanya milik Allah. Jual beli aturan Allah, makanya berbuat. Nah sekarang yang perlu dikaji, ente hobinya apa? Kan? Hobi dagang, daganglah. Coba rumuskan dagang menurut Islam, gimana caranya, gimana ininya, rumuskan. Kan? Sehingga bukan nama ente yang tegak, tapi Islam. Ini kan enggak, nama kita yang besar. Kan? Mestinya jangan nama kita. Kita beli nih. Ini kalau ini timbangannya bagus, kalau ini barangnya bagus. Pedagangnya siapa? Nggak tahu siapa ya. Pokoknya ini ada produk. Pokoknya barangnya bagus, berkualitas, kemudian ya kan, benar timbangannya apa. Itu dagang-dagang Islam begitu. Ini halal beneran, halal zatnya, halal diarinihi, halal sifatnya dan halal zatnya. Itu tidak diragukan. Itu ada WhatsApp itu, WA saya nerima itu apa sekarang dari babi tadi. Kan mengandung babi sampai itu minuman yogurt itu ada babi, ada minyak babinya, kosmetik ini ada begitu, gitu sampai macam-macam itu ada babi. Nah, kalau dilihat, bahaya sekali itu permen yang anak-anak itu yang kayak permen karet gitu, itu katanya ada unsur-unsur gelatin dan babi. Coba mana coba? Tidak. Lalu alternatifnya apa? Nah karena permennya permen dia, esnya es dia, es krimnya. Terus es. Apa solusinya anak-anak itu? Nah kita tidak pernah memberi solusi, tidak pernah berpikir agama. Ya, cuma melarang, jangan jajan itu nak, jangan jajan ini nak, jangan jajan itu nak. Ya nggak bisa, anak-anak dilarang sana, dilarang sini, dilarang sana, dilarang sini. Jangan main HP nak. Jangan ini, jangan itu semua. Tapi kita tidak pernah berpikir untuk berbuat demi agama. Kita berbuat demi kita. Orang berbuat demi saya yang besar, kita yang besar, semua yang besar. Padahal yang dibesarkan adalah Allah. Kita biarinlah nggak berarti. Kita biarinlah tidak terkenal. Tapi berbuat untuk sesuatu demi Allah. Demi kita siapa? Kita aja kepedean. Ya. Coba ya. Kita ini dihormatin kan oleh orang yang kenal. Itu aja tatkala orang kenal tadi belum sakit hati. Kalau udah sakit hati kan nggak hormat lagi. Ya kan? Apalagi kita pergi ke tempat yang nggak dikenal. Apa kemarin kemana-mana bukan siapa-siapa saya. Kan naik angkot juga Pak, pakai siapa? Di sini pada cium tangan. Emang apa? Ya artinya iya. Kita ini bukan siapa-siapa. Di mata manusia saja bukan siapa. Kenapa harus kita sibuk membesarkan diri? Jangan, besarkan Allah. Besarkan Allah. Besarkan agama Allah. Besarkan nama Rasulullah. Kan? Itu yang disebut hatta la takuna fitnatan wa dinu kulluhu lillah. Ya. Takbir. Allahu Akbar. Kan? Jadi sekarang kita coba ya berpikir bagaimana kontribusi kita ya kan untuk berbuat demi agama. Kalau bisa bersama-sama alhamdulillah. Kalau baru bisa sendiri ya tapi dirintis. Karena kata Umar, la Islam illa bil jamaah. Bikin grup lah, kan? Grup apa? Oh iya udah kita 10 grup ini ya.
beras jangan kemana-mana, beli sama kita. Padahal cuma 10 orang, tapi nggak masalah, kan? Oh saya mau bikin sabun nih, insya Allah suci, kan? Tidak ada unsur-unsur apa, kan? Tapi bikinnya berapa? Bikinnya seminggu 2 kilo, namanya, kan? 2 kilo, ya udah, bagi 10 orang, berarti berapa? 2 on lah 1 orang, kan gitu. Itu artinya sudah mulai harus bangkit, umat-umat ini harus bangkit. Jangan menjadi orang-orang yang padahal yang dimaksud tadi, kalau kita ini keumatan ini bangkit 100 orang saja, itu sudah tidak 100 orang saja mereka berkonsolidasi, itu sudah bisa memenuhi seluruh kebutuhannya. Pakaian si A, beras si B sama si C, apalagi telur, ya kan? Telur ada yang bertelur nggak? Kan? Umpamanya kan gitu, ya. Ataupun apa? Artinya dengan 100 orang saja kalau kita solid mau gitu, mau wayuzakihim, mau tazkiyah, mau mensucikan diri, kan? Insya Allah itu terhandle itu sebenarnya. Kan? 100 orang, umpamanya 1 orang 1 kilo per hari kan, berarti 1 kintal sehari, kan? 1 kintal itu kalau untung 1.000 saja, sekilo udah 100.000, cukup nggak untuk si pedagang beras itu? Cukup, kan? Sehari 100.000, gede itu, cukup kan? Sehari 100.000 buat beli, hah? Cukup kan gitu, kan? Kalau sekilo, kalau apa mah sehari 2 kilo kan, keluarganya banyak, gitu. Jadi kalau kita mau konsolidasi, Masya Allah, makanya Umar bin Khattab ya menyampaikan, la islama illa bil jama'ah, wala jama'ata illa bil imam, wala imamata illa bil ta'ah, wala ta'ah, ya dan seterusnya. Kan? Intinya coba kita prakasai, ya. Insya Allah. Ada pertanyaan? Apa dong? Bertanya? Oh enggak? Iban? Tidak? Alhamdulillah. Fahimtum? Insya Allah. Firman Allah, ikmalu fasallallahu malakum. Amalkan, berbuatlah kamu, jangan pasif, ya kan? Ini enggak tokek lah, bisnis tokek, bisnis lagi apa lagi itu? Bukan itu khurafat semua, dipakai untuk khurafat. Seperti orang ada, oh saya dapat order nih ayam cemani. Ayam cemani itu memang ada dibeli orang, ya. Tapi dia untuk persembahan. Ada pemahaman tuh orang kalau ini darahnya nanti bisa buat ini. Itu kan musyrik semua, jangan sembarangan. Ya. Jangan asal ada omongan bareng-bareng. Oh, jangan. Jadi kita harus syar'i enggak begitu. Kan? Kadang-kadang prihatin juga suka dengar gitu. Ini lagi ada yang butuh nih apa? Masya Allah, jangan sekedar ngikutin kebutuhan orang, jangan, ya. Itu tadi tegakkan aja. Makanya yang tukang juga begitu kan, sering abang bilang, dong, yuk bikin itu, kita mau bikin kafe nih sana. Oh iya, di abang kan cuma berapa gajinya sini mah 3 kali lipat. Bikin kafe tapi lo, kan? Iya, jangan. Ya, jadi itu makanya tadi menegakkan agama itu begitu. Kan? Yang kerja mikir dulu kerjaan apa nih, kerja sih kerja, kan? Jangan asal kerja. Sampai ngojek dulu kan saya bilang sama Pak Ahmad tuh waktu jadi supir angkot dia tiap hari di Minggu ya, jangan Ahad Kristen, hari setan, dapat order dia nganterin orang ke Gereja. Jadi udah cukup buat setoran, cuma nganter itu doang. Jemput, berhenti itu, apa setan diurusin. Nah, berhenti sekarang jadi ustaz. Masya Allah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika.
Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.